Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wa syukurillah. Saudaraku tercinta, coba renungkan ini sejenak. Di satu malam yang senyap ketika dunia terlelap dalam gelapnya tidur, Anda tiba-tiba terjaga. Hati kecil Anda bergetar tanpa sebab, seolah ada yang memanggil dari langit. Anda pun beranjak, mengambil air wudhu dengan air yang dingin namun menenangkan, lalu menghamparkan sajadah yang sederhana. Di sanalah Anda berdiri, bersujud dan menundukkan hati sepenuhnya kepada Allah. Tak ada satu jiwa pun yang tahu, tapi yakinlah, di angkasa Allah sedang menyaksikan Anda. Pada saat itu, gerbang langit dibuka selebar-lebarnya. Para malaikat sibuk mencatat, dan Sang Maha Rahman tengah menanti. Siapa di antara hamba-hambanya yang bangun di sepertiga malam, dengan mata basah penuh harap dan cinta. Subhanallah, betapa indahnya momen itu. Dan tahukah Anda sahabatku, di waktu sakral seperti itu ada satu ayat dari Al-Quran, ringkas namun luar biasa dahsyat, yang jika Anda lafalkan 313 kali setelah sholat tahajud, maka energi langit akan bergerak. Ayat itu memiliki daya spiritual untuk membuka pintu rezeki yang tertutup, mengalirkan keberkahan tanpa batas, bahkan mengubah takdir menjadi lebih indah dari yang pernah Anda bayangkan. Ini bukan cerita dongeng, ini rahasia samawi. Amalan yang diwariskan oleh para wali, dibimbing oleh para ulama, dan disaksikan hasilnya oleh orang-orang yang beriman kuat kepada janji Allah. Betapa banyak yang dulu hidupnya sempit kini dilapangkan, yang hatinya gelisah kini damai, yang rezekinya macet kini mengalir deras bak sungai di musim hujan. Semua berawal dari sujud sunyi di tengah malam, dan bacaan ayat ini dengan penuh keyakinan. Maka, sebelum kita melangkah lebih dalam, izinkan saya mengajak Anda semua yang menonton video ini, tekan tombol like sebagai tanda syukur kepada Allah atas napas yang masih kita rasakan hari ini. Klik juga tombol subscribe dan aktifkan lonceng notifikasinya. Kenapa? Karena setiap kali Anda mendukung channel ini, Anda turut membantu menyebarkan cahaya ilmu dan zikir yang menghidupkan hati. Setiap klik Anda adalah sedekah jariah yang insya Allah akan berbuah pahala tanpa henti. Ori sahabat, video ini bukan kebetulan Anda temukan. Ini adalah panggilan lembut dari Allah untuk mengingatkan kita agar mendekat kepadanya lewat tahajud yang sederhana tapi penuh mukjizat. Maka dengarkan dengan hati, bukan sekadar dengan telinga. Sebab bisa jadi malam ini adalah titik balik hidup Anda. Mari kita sama-sama gali lebih dalam apa rahasia di balik ayat yang hanya 313 kali dibaca setelah tahajud ini, dan mengapa ia mampu menembus dinding-dinding takdir serta mengundang rezeki deras dari arah yang tak pernah disangka-sangka. Siapkan hati, tenangkan pikiran, dan izinkan kalimat-kalimat berikut menuntun Anda menuju keajaiban dari langit. Rahasia waktu mustajab. Setelah sholat tahajud, bayangkan malam itu hening, langit begitu tenang, udara terasa dingin, dan dunia seakan terdiam dalam kesunyian. Di saat semua orang terlelap dalam mimpi panjang, ada satu jiwa yang bangun, menatap langit dengan mata basah, lalu berbisik lirih menyebut nama Allah. Itulah waktu ketika seluruh alam seakan berhenti, hanya untuk mendengar satu hal, doa seorang hamba yang sujud di sepertiga malam terakhir. Subhanallah. Waktu ini bukan sekadar waktu biasa, inilah waktu mustajab, di mana gerbang langit terbuka luas dan rahmat Allah turun bertubi-tubi seperti hujan di padang tandus. Di waktu ini, tidak ada sekat antara hamba dan Rabb-Nya. Tidak ada perantara, tidak ada jarak, tidak ada batas. Yang ada hanyalah hati yang bergetar, air mata yang menetes, dan doa yang meluncur lembut dari jiwa yang benar-benar berharap pada Allah. Nabi SAW pernah bersabda bahwa pada sepertiga malam terakhir, Allah turun ke langit dunia dan berkata, adakah di antara hambaku yang berdoa maka akan aku kabulkan? Adakah yang memohon ampun maka akan aku ampuni? Bayangkan sayang, saat semua manusia terlelap, Allah, Sang Raja segala raja, justru turun menanti bisikan hati kita. Di waktu itulah rahasia besar tersembunyi. Keheningan malam bukanlah sekadar sunyi, ia adalah panggung pertemuan antara jiwa yang lelah dengan Rabb yang Maha Pengasih. Malaikat turun bergantian, mencatat setiap tetes air mata, setiap kalimat istighfar, setiap doa kecil yang mungkin bahkan tidak diucap dengan suara, tapi terdengar jelas oleh Allah. Inilah yang disebut momen terbukanya gerbang langit. Ketika kamu bangun dari tidur yang nyaman,
mengambil air wudhu di dinginnya malam, lalu berdiri di atas sajadah, percayalah, di saat itu nama kamu sedang disebut di langit. Mungkin kamu tidak mendengar apa-apa, tapi para malaikat sedang menulis dengan tinta cahaya. Hamba ini bangun karena cinta, bukan karena dunia. Dan siapapun yang bangun karena cinta pada Allah, tidak akan pernah kembali dalam keadaan kosong. Begitu banyak keajaiban dimulai dari tahajud. Pintu rezeki yang macet tiba-tiba lancar. Hati yang gundah tiba-tiba tenang. Urusan yang kusut tiba-tiba lurus. Karena pada waktu itulah, doa tidak hanya naik, tapi menembus langit tanpa hambatan. Subhanallah, betapa sayangnya kalau waktu ini disia-siakan. Banyak orang mencari keberkahan di siang hari, tapi lupa bahwa malam adalah ladang rahmat yang paling subur. Siapapun yang menanam doa di sepertiga malam terakhir, dia akan menuai keajaiban di siang hari. 2. Ayat rahasia pembuka rezeki langit. Dari sekian banyak ayat dalam Al-Quran, ada satu ayat yang menjadi kunci rahasia rezeki yang luas dan penuh keberkahan. Ayat itu terdapat dalam surah An-Najm ayat 48. Wa annahu huwa aghna wa aqna. Dan sesungguhnya dialah Allah yang memberikan kekayaan dan kecukupan. Satu kalimat pendek, tapi isinya sangat dalam. Bagaikan samudera tak bertepi. Ayat ini bukan sekadar rangkaian huruf, tapi energi spiritual yang luar biasa jika dibaca dengan hati yang yakin, terutama setelah sholat tahajud. Maknanya sederhana tapi menembus nurani. Tidak ada siapapun di dunia ini yang mampu membuatmu kaya kecuali Allah. Bukan bosmu, bukan klienmu, bukan jabatanmu, bukan juga kecerdasanmu. Semua hanyalah sebab, bukan sumber. Dan sumber segala rezeki itu hanya satu, Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketika ayat ini dibaca 313 kali setelah sholat tahajud dengan penuh keikhlasan, seakan-akan kamu sedang mengetuk pintu langit dengan lembut. Setiap bacaanmu adalah hentakan halus pada gerbang rahmat Allah, dan setiap ucapannya menjadi sinyal kepada malaikat rezeki bahwa hamba ini siap menerima anugerah. Bacalah perlahan, rasakan getaran maknanya. Wa annahu huwa aghna wa aqna. Ya Allah, Engkaulah yang memberi kecukupan. Engkaulah yang membuat hamba kaya, bukan karena dunia, tapi karena Engkau. Engkaulah yang membuat hati lapang, hidup tenang, dan rezeki datang dari arah yang tak disangka-sangka. Banyak yang membaca ayat ini sekadar lisan tanpa hati, tapi ketika dibaca dengan rasa cinta dan pengakuan penuh kepada Allah, maka ia berubah menjadi senjata langit. Sebab ayat ini bukan hanya membuka pintu rezeki dunia, tapi juga membuka rezeki batin berupa ketenangan, kedamaian, dan keyakinan. Subhanallah, terkadang rezeki itu bukan selalu uang. Ada orang yang hartanya banyak tapi hatinya sempit. Namun ada pula yang hidup sederhana, tapi wajahnya bercahaya, keluarganya harmonis, hidupnya tenang. Itulah tanda bahwa rezekinya datang dari langit, bukan dari angka. Ayat ini, ketika diamalkan dengan istiqamah setelah tahajud, akan menumbuhkan frekuensi, keyakinan dalam diri. Kamu akan mulai melihat dunia dengan kacamata baru. Bukan lagi dengan ketakutan, tapi dengan tawakal. Bukan lagi merasa kekurangan, tapi merasa dicukupkan oleh Allah. 13 kali bukanlah angka mistis, tapi angka itu menggambarkan kesungguhan dan keistiqamahan. Sebagaimana jumlah pasukan Badar, 313 pejuang yang memenangkan perang besar karena keyakinan, bukan karena jumlah. Dan ketika kamu membaca ayat ini sebanyak itu, kamu sedang melatih hatimu menjadi pejuang iman, bukan pengemis dunia. Q. Kisah nyata. Keajaiban yang dialami Pak Ridwan. Di sebuah gang kecil di Bandung, ada seorang lelaki sederhana bernama Pak Ridwan. Pekerjaannya hanya penambal ban pinggir jalan. Setiap hari tangannya kotor oleh oli dan debu, tapi hatinya bersih, selalu basah dengan zikir dan doa. Hidupnya tidak mudah, penghasilannya pas-pasan, bahkan seringkali tidak cukup untuk membeli beras. Namun, ada satu hal yang tidak pernah ia tinggalkan. Sholat tahajud. Setiap malam, sebelum azan subuh, ia pasti bangun. Istrinya sering melihatnya menangis di atas sajadah, berbicara pelan seakan sedang bercerita pada sahabatnya sendiri. Ya Allah, katanya lirih, aku ini bukan siapa-siapa, tapi Engkau maha kaya. Kalau Engkau berkehendak, batu pun bisa jadi emas. Suatu malam,
seorang ustaz yang sering datang ke warung dekat tempatnya bekerja berbagi amalan dari surah An-Najm ayat 48. Ustaz itu berkata, "Bacalah ayat ini 13 kali setiap selesai tahajud. Lakukan dengan hati, bukan sekadar lisan." Pak Ridwan menatap ustaz itu dengan mata berbinar. Sejak malam itu ia mulai mengamalkan bacaan itu setiap hari tanpa putus meski tubuhnya lelah. Minggu pertama tidak ada perubahan apa-apa, tapi ia tetap istiqomah. Bulan pertama ia mulai merasakan ketenangan aneh yang belum pernah ia rasakan sebelumnya. Dan di bulan ketiga, keajaiban mulai datang. Seseorang yang lewat di depan bengkel tambalnya menawarinya kontrak kerja tetap untuk menambal ban kendaraan proyek di luar kota. Pendapatannya meningkat drastis. Ia bisa memperbaiki rumahnya, menyekolahkan anaknya, bahkan membantu tetangga yang kesulitan. Namun ketika ditanya rahasianya, ia hanya tersenyum dan berkata pelan, "Semua karena Allah. Aku hanya membaca satu ayat tapi dengan cinta dan keyakinan." Subhanallah. Kisah ini nyata dan bukan satu-satunya. Banyak orang yang merasakan perubahan luar biasa setelah mengamalkan ayat ini dengan niat yang bersih. Karena sesungguhnya, Allah tidak pernah menolak doa hamba yang bersujud dengan air mata dan keyakinan. Dari Pak Ridwan, kita belajar bahwa kekayaan bukan soal banyaknya uang, tapi tentang seberapa besar kita percaya bahwa Allah Maha Kaya. Dan ketika keyakinan itu tumbuh di dada, maka seluruh alam semesta pun seolah ikut bekerja untuk membantu. Quart, tata cara dan kaifiyah, mengamalkan ayat 13 setelah tahajud. Ketika seseorang sudah mengetahui rahasia waktu mustajab dan memahami makna mendalam dari ayat, wa annahu huwa aghna wa aqna, maka langkah selanjutnya adalah mengamalkannya dengan tata cara yang benar. Karena amalan tanpa kaifiyah yang tepat bagaikan bunga tanpa akar, indah sesaat tapi cepat layu. Maka disinilah pentingnya memahami adab, waktu, dan urutan amalannya. Waktu terbaik untuk mengamalkan ayat ini adalah setelah sholat tahajud, yaitu di antara jam 2.30 hingga menjelang subuh. Namun bagi yang tidak mampu bangun di waktu itu karena kondisi tertentu, bisa pula diamalkan setelah sholat duha, saat sinar mentari mulai lembut menyentuh bumi, sebagai tanda turunnya rahmat Allah kepada makhluknya. Tapi jika mampu bangun di sepertiga malam terakhir, maka itulah waktu paling mustajab. Waktu di mana langit terbuka, doa naik dan rahmat turun. Sebelum memulai, pastikan tubuh dalam keadaan suci dari hadas. Ambillah wudhu dengan penuh kesadaran. Rasakan setiap tetesan air yang menyentuh kulitmu seakan membersihkan bukan hanya debu dunia, tapi juga kotoran hati yang mungkin tak terlihat. Setelah itu, duduklah di tempat yang tenang, redupkan lampu, dan hadapkan wajah ke arah kiblat. Tarik napas dalam-dalam lalu luruskan niat di hati. Ya Allah, aku tidak mengharap dunia, aku hanya mengharap ridhomu. Jika engkau ridho maka rezeki pun akan datang dengan sendirinya. Kemudian mulailah dengan membaca istighfar sebanyak 100 kali. Jangan terburu-buru, ucapkan dengan hati yang tulus, Astaghfirullahalazim, Alladzi la ilaha illa huwa al-hayyul qayyum wa atubu ilaih. Setiap kalimat istighfar adalah pembuka pintu langit yang terkunci. Ketika lidahmu basah dengan istighfar, dosa-dosa kecil yang menjadi penghalang turunnya rezeki akan mulai rontok, satu demi satu. Subhanallah. Banyak orang mengira rezekinya tertutup karena keadaan, padahal seringkali penyebabnya adalah debu dosa yang menutupi jalan datangnya rahmat. Setelah istighfar, lanjutkan dengan membaca sholawat sebanyak 100 kali. Kenapa sholawat? Karena sholawat adalah kendaraan doa yang paling cepat sampai ke langit. Tanpa sholawat, doa kita seperti surat tanpa alamat, tapi ketika kita mengiringi doa dengan sholawat kepada Nabi Muhammad SAW, maka para malaikat akan segera menyampaikannya ke hadapan Allah. Rasulullah bersabda, barang siapa bersolawat kepadaku sekali, maka Allah akan bersolawat kepadanya 10 kali lipat. Dan bayangkan, jika setiap solawat membawa 10 rahmat, maka dengan 100 solawat engkau telah membuka 1000 gerbang rahmat dari langit. Barulah setelah itu, dengan hati yang penuh keyakinan dan wajah yang bersinar oleh kesucian wudhu, bacalah ayat wa annahu huwa aghna wa aqna sebanyak 313 kali. Setiap kali membacanya, rasakan seolah engkau sedang mengakui langsung di hadapan Allah. Ya Allah, engkaulah yang memberi kekayaan bukan aku.
Engkaulah sumber kecukupan, bukan pekerjaanku, bukan orang lain, bukan keadaan. Jangan terburu-buru menyelesaikannya. Setiap bacaan biarlah mengalir dengan penuh perasaan, dengan kesadaran bahwa setiap huruf dari kalam Allah memiliki getaran yang menyentuh malaikat. Jika dibaca dengan hati yang penuh cinta, maka setiap wa annahu huwa agna wa aqna akan menembus 7 lapis langit dan kembali kepada pembacanya dalam bentuk ketenangan dan kecukupan hidup. Setelah selesai membaca 313 kali, jangan langsung berdiri. Tundukkan kepala, letakkan tangan di dada, dan tutup dengan doa yang penuh kesungguhan. Ya Allah, limpahkan kepada hamba rezeki yang halal, berkah, dan menenangkan hati. Jadikanlah hamba orang yang engkau cukupkan tanpa bergantung pada manusia. Jangan engkau biarkan hamba terikat pada dunia, tapi ikatlah hati hamba pada cintamu. Doa ini jangan hanya diucapkan di bibir, tapi biarkan keluar dari hati yang benar-benar pasrah. Karena doa yang tulus tidak selalu lantang, tapi mampu mengguncang arsy dengan ketundukan. Dan bila engkau istiqamah dalam mengamalkannya, Allah akan menurunkan rezeki dari arah yang tak pernah terbayangkan. 1. Makna dan filosofi keberkahan rezeki. Subhanallah. Setelah memahami tata cara amalan, penting sekali untuk mengerti makna di baliknya. Karena banyak orang yang rajin berdoa, tapi tidak memahami filosofi rezeki. Padahal, rezeki bukan semata tentang uang atau harta, melainkan tentang keberkahan hidup. Rezeki sejati adalah ketenangan hati. Apa gunanya tabungan melimpah kalau setiap malam tidak bisa tidur karena cemas? Apa gunanya rumah megah kalau suasananya penuh pertengkaran? Apa gunanya punya kendaraan mewah kalau hati selalu gelisah? Itulah sebabnya orang yang dekat dengan Allah akan merasa cukup walau sederhana. Allah berfirman dalam Al-Quran bahwa Dialah yang memberi kecukupan kepada siapapun yang dikehendakinya. Kecukupan di sini bukan selalu angka besar, tapi keadaan hati yang puas dengan ketentuannya. Seseorang bisa makan dengan lauk sederhana tapi rasanya nikmat karena ada keberkahan di dalamnya. Sementara orang lain bisa makan di restoran mahal, tapi tidak merasa kenyang karena keberkahannya hilang. Makna lain dari keberkahan rezeki adalah kesehatan. Tubuh yang kuat, napas yang panjang, dan kemampuan untuk beribadah, itu semua rezeki. Ada orang yang punya uang banyak, tapi tidak bisa menikmati makanan lezat karena penyakit. Sedangkan ada yang hidup sederhana, tapi bisa tidur nyenyak, berjalan ringan, dan tersenyum setiap pagi. Subhanallah, inilah bentuk rezeki yang sering kita abaikan. Dan tentu saja, cinta keluarga juga termasuk rezeki yang tak ternilai. Keharmonisan antara suami dan istri, anak-anak yang berbakti, rumah yang penuh tawa dan doa, semua itu tidak bisa dibeli dengan uang. Jadi, ketika seseorang mengamalkan ayat wa annahu huwa aghna wa aqna, jangan semata berharap uang datang, tapi mintalah keberkahan dalam seluruh aspek hidup. Kekayaan sejati bukan di jumlah, tapi dirasa cukup. Karena orang yang merasa cukup adalah orang yang kaya selamanya. Dan niat utama dalam mencari rezeki haruslah lurus. Bukan mengejar dunia, tapi mengejar ridho Allah. Sebab dunia hanyalah ladang ujian, sementara ridho Allah adalah hasil panennya. Jika niatnya lurus, maka dunia akan datang mengikuti. Tapi jika niatnya bengkok, maka sebanyak apapun harta yang datang tidak akan pernah cukup. 6. Peringatan dan etika saat rezeki mulai mengalir. Inilah bagian penting yang sering dilupakan manusia. Ketika Allah mulai membuka pintu rezeki, ketika doa di sepertiga malam mulai membuahkan hasil, justru di sanalah ujian sejati dimulai. Bukan ujian kekurangan, tapi ujian kelimpahan. Karena banyak orang yang lulus saat miskin, tapi gagal saat kaya. Maka ketika rezeki mulai mengalir deras, jangan sombong. Ingatlah bahwa semua yang kamu miliki hanyalah titipan. Setiap rupiah, setiap harta, setiap keberhasilan, semuanya datang dari Allah, bukan hasil murni dari jerih payahmu. Bersyukurlah dalam-dalam, tapi jangan pernah lupa daratan, tundukkan kepala ketika dunia mulai mengangkatmu, sebab Allah bisa saja mencabut semuanya dalam sekejap jika hati mulai sombong. Tetaplah tawadhu dan perbanyak sedekah, karena sedekah bukan mengurangi rezeki, tapi justru memperluasnya. Bayangkan seperti air di sungai. Jika kamu menahan, air akan keruh dan stagnan. Tapi ketika kamu mengalirkannya,
ia menjadi bersih dan terus bertambah. Begitu pula rezeki, semakin kamu alirkan kepada yang membutuhkan, semakin deras ia kembali padamu dalam bentuk lain. Subhanallah, dalam banyak kisah para wali, justru istiqomah dan sedekahlah yang menjaga keberkahan rezeki mereka. Mereka tidak menunggu hasil untuk berbuat baik. Mereka berbuat baik justru di saat belum melihat hasil. Karena mereka tahu, istiqomah itu lebih berharga daripada 1000 keberhasilan sesaat. Dan Allah lebih mencintai amal kecil tapi konsisten daripada amal besar tapi terputus. Jadi ketika hasil belum terlihat, jangan berhenti. Teruslah sholat tahajud. Teruslah membaca ayat itu dengan hati yang yakin. Teruslah bersedekah, walau sedikit. Sebab keberhasilan itu seperti fajar. Tidak langsung terang, tapi perlahan muncul bagi mereka yang sabar menunggu malamnya. Kini setelah semua penjelasan tentang waktu, tata cara, makna dan etika, tibalah saatnya meneguhkan hati. Ingatlah selalu, Allah tidak pernah ingkar janji. Siapapun yang bersujud di malam hari dengan keyakinan, maka pasti akan dipeluk oleh takdir baik yang sudah disiapkannya. Doa di waktu tahajud bukan hanya kata, tapi energi spiritual yang mampu mengubah takdir. Takdir yang keras bisa luluh, hati yang beku bisa mencair, rezeki yang macet bisa mengalir deras. Semuanya karena kekuatan satu hal, keyakinan. Maka tulislah di kolom komentar dengan penuh tekad. Saya siap amalkan 313 kali demi rezeki langit dari Allah. Biarkan kalimat itu menjadi saksi antara kamu dan Allah, bahwa malam ini kamu telah berjanji, bukan kepada manusia, tapi kepada pencipta semesta. Sebarkan pula video ini sebagai ladang pahala. Karena ketika satu orang tergerak untuk bangun malam dan membaca ayat ini karena perantaraanmu, maka setiap rezekinya akan mengalir juga sebagai pahala untukmu tanpa henti. Subhanallah, betapa luas kasih sayang Allah yang membuka pahala bukan hanya bagi yang berbuat, tapi juga bagi yang mengajak. Dan terakhir, marilah kita panjatkan doa bersama. Ya Allah, bukalah pintu langit-Mu untuk kami. Limpahkan rezeki yang halal, berkah, dan penuh ketenangan. Jadikan kami hamba-hamba yang selalu bersyukur dan tidak lalai dalam kenikmatan. Jauhkan kami dari kesombongan dan dekatkan kami pada ketaatan. Amin ya Rabbal Alamin. Dengan hati yang yakin, bangunlah malam ini. Ambillah air wudhu, bentangkan sajadahmu dan buktikan bahwa cintamu kepada Allah lebih kuat dari kantukmu. Karena setiap sujud di tengah malam adalah tanda bahwa kamu telah dipilih.